Sidang terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Richard Eliezer dilanjutkan pada Senin 31 Oktober. 12 saksi akan dihadirkan jaksa, di antaranya Susi, asisten rumah tangga Putri Chandrawati. Peran Susi disebut pengacara terdakwa Sambo, Putri, dan Kuat Ma'ruf sebagai saksi mata tidak langsung yang menyaksikan peristiwa di Magelang, insiden yang diduga sebagai pemicu pembunuhan Yosua di Jakarta. Saksi Susi mendapati pintu kaca lantai 2 rumah Magelang sudah terbuka dan saat itu dari arah pintu kaca saksi Susi melihat saksi Putri Chandrawati dalam posisi tergeletak, duduk dengan posisi kaki selonjoran dan kepala bersandar di keranjang baju kotor dengan keadaan rambut berantakan, mata tertutup dan lemas serta badannya terasa dingin. Kemudian saksi Susi memeluk saksi Putri Chandrawati, terasa pakaian saksi Putri Chandrawati lembab sambil menangis dan menanyakan, Ibu kenapa? Kalau butuh apa-apa panggil Bibi. Lalu terdakwa lari menghampiri Susi dan saksi Putri Chandrawati membantu memapa saksi Putri Chandrawati menuju kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Di hari yang sama pada 31 Oktober, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Brigjen Hendra Kurniawan dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto menilai ada celah bagi Hendra yang baru menjalani sidang etik setelah proses pidana berjalan. Pasalnya, rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikeluarkan jika pelanggar terancam tindak pidana 5 tahun penjara. Jika vonis kurang dari 5 tahun, maka Hendra bisa saja melanjutkan ke PT UN untuk membatalkan putusan PTDH. Sehingga bisa berdampak pada putusan anggota Polri lain yang juga terlibat kasus yang sama. Bahwa di situ ada pasal yang mengatakan bahwa seseorang yang di PTDH itu harus mendapatkan vonis 5 tahun atau minimal 3 tahun dan sudah mendapatkan keputusan inkrah seperti itu. Kalau kemudian vonis Hendra ini kurang dari 3 tahun, artinya dia bisa lolos dari PTDH dan ini akan menjadi problem bagi yang lainnya. Artinya ada peluang untuk PT UN nanti di apa. Sementara itu, sidang terhadap anak buah Ferdi Sambo dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Yosua akan dilanjutkan pada 3 November mendatang. Pada sidang sebelumnya, ke-6 terdakwa kompak menyebut tak kuasa menolak perintah Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Upaya berlindung di balik perintah Sambo mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polisi yang melarang bawahan melawan atau menentang atasan. Namun, alasan tak mampu menolak perintah atasan yang dijadikan tameng oleh anak buah Sambo ini tentu saja akan diuji hakim di persidangan. Pasalnya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 6 juga diatur soal anggota dapat menolak bahkan melaporkan atasan jika memang perintah bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan. Tim Liputan Kompas TV.